Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, Pak, kita mulainya jam 19.30 ya, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk dulu. oke. Nah, oke. Halo Pak, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sudah pukul 19.30. Oke, ya. Mungkin Ya, kita mulai aja kan ya, Pak, ya, karena kan mungkin masih menunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung ke... oke. Baiklah Pak, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syahril Sadi, selamat malam teman-teman Ya, sekalian. Kembali lagi ke dalam sharing session kita pada kali ini dengan topik Cultural and International Journal bersama saya Latifah Khairani, dan pembicara kali ini adalah Pak Syahril Sadi. Nah, untuk perkenalan, untuk Pak Syahril Sadi sendiri adalah seorang akademisi di Universitas Terbuka Universitas Teknik Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Beliau juga sebagai reviewer of academic journal di Juliet UGM, jurnalistik instrumentasi dan elektronika terapan, kemudian juga reviewer of academic journal di GRC atau Journal of Robotics and Control di UNY, dan reviewer of academic jurnal di JTK atau Jurnal Ilmiah Teknik, Elektrokomputer dan Informatika di UAD, dan sebagai editorial board of academic journal di BISTE atau Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro UAD. Selain itu juga beliau bergabung dalam research publication di MGM Research Group at Polygon. Dan juga beliau sebagai founder beasiswa dunia Pak ya, beasiswa dunia atau BSD. Nah, untuk mungkin saya jelas adalah untuk kita menulis jurnal internasional. Dan beliaunya sudah berpengalaman di pengalaman kerja sebagai reviewer dan editorialnya. Nah, untuk kali ini, mengapa penting bagi kita untuk penulisan jurnal internasional? Karena penting bagi seorang peneliti ataupun organisasi untuk meningkatkan
sebagai karirnya untuk sebagai peneliti, terutama di universitas, atau bekerja sebagai akademisi, karena untuk jurnal internasional ini sangat penting untuk menunjang karirnya. Kemudian untuk jurnal internasional ini juga bisa memvalidasi karya kita atau penelitian kita di dunia internasional dan mendapat prestis atau pengakuan dari internasional. Namun ada beberapa kendala bahwa tingkat penerimaan jurnal ini masih cukup rendah, kira-kira 32% di seluruh dunia. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya penulisan jurnal yang tidak sesuai dengan keinginan atau sesuai penulisan dari sendiri. Nah, untuk itu dan untuk berbagai kendala seperti topik ataupun gaya penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman jurnal yang diberikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Pak Syahril Sadik, dan silakan Pak untuk materinya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak pada Mbak Latifah ya, selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan how to write an international journal, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Ini saya ada materi ya, PPT. Oke, saya izin share screen ya. Oke, mungkin bisa disable untuk share screen-nya. Oke, saya coba share screen untuk materinya. Oke. Ya, apakah sudah diizinkan, Mbak? Masih sepertinya disable nih, Mbak. Host disable participant. Sorry. Ya Pak, ini belum di fokus ya Pak, tunggu ya Pak. Ngobrol dulu. Oke, sudah. Saya boleh. Coba sebentar. Masih di disable ya Mbak ini ya? Masih disable. Ini share screen. Ini ada juga ya akun yang satu lagi yang ini sudah Pak, yang share Pak. Coba sudah. Oh ya, udah. Oke, baru saja. Ya, oke, saya izin share screen ya. Nah, ini dia PPT. Jadi saya ringkas saja, ingin menjelaskan terkait dengan how to write an international journal, indeks dan reputasi. Nanti serta juga dengan contoh-contohnya ya, supaya nanti lebih enak seperti itu. Nah, oke, terima kasih banyak kepada Sobat Nugas ya yang telah memberikan waktu pada saya untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Oke. Jadi langsung saja. Nah, jadi konten dari PowerPoint ini sederhana, jadi saya ingin membahas 3 ya. Pertama, tentang introduction atau pendahuluan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan macam-macam jurnal dan tips dan trik untuk menembus jurnal ya. Oke, intro dulu. Jadi pendahuluan, jadi pada bagian ini jurnal itu merupakan suatu karya tulis ya, karya tulis yang mana karya tulis tersebut memuat artikel tentang suatu bidang ilmu tertentu. Nah, jurnal juga merupakan tulisan yang dikeluarkan oleh seorang yang berkompeten di bidangnya dan diterbitkan oleh suatu instansi atau lembaga. Kemudian, tipe atau jenis dari jurnal itu secara umum ya. Jadi pertama, misalkan karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita paling tidak mesti mengetahui jenis-jenis jurnal nasional. Nah, jadi jenis-jenis jurnal nasional itu secara umum terbagi menjadi Sinta 1 sampai dengan Sinta 3, itu yang masuk grade 1, kemudian Sinta 4 sampai dengan Sinta 6, itu yang masuk grade 2. Kemudian untuk
yang internasional itu jenis-jenisnya adalah Q1 dan Q2, dan indeks internasional, dan Q3 dan Q4. Nah, Q1 dan Q2 nya masuk grade 1, dan Q3 dan Q4 nya masuk grade 2, seperti itu. Kemudian tips dan triknya sederhana, yaitu yang pertama, yang pasti kita sering-sering belajar dan berlatih ya untuk menulis. Kemudian kita tulis artikel jurnal itu berdasarkan passion atau keminatan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah learning by doing. Learning by doing. Jadi kita lakukan pembelajaran dengan sebaik mungkin, learning by doing. Jadi dalam berproses itu kita misalkan trial and error seperti itu. Kemudian cek dan dicek kembali sebelum submit. Nah, ini adalah 4 tips gitu dan trik gitu untuk menembus jurnal, baik itu internasional maupun jurnal nasional, seperti itu. Kemudian yang terpenting dalam menulis artikel jurnal itu ialah Anda menikmati dan mencintai proses tersebut serta mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, terinspirasi dari quotation atau kutipan dari Steve Jobs, salah satu pendiri Macintosh atau Apple. The only way to do great work, writing journal, artikel, etc. is to love what you do. Seperti itu. Nah, ini merupakan motivasi dari beliau, almarhum Steve Jobs. Kemudian ada 4 hal yang kiranya penting dalam menulis jurnal ya. Nah, yang pertama itu adalah dikenal dengan IMRAT ya istilahnya. Jadi yang pertama pasti introduction, method, result, and discussion atau IMRAT. Tapi sebelumnya kita balik dulu ke atas supaya lebih sistematis. Nah, pertama dalam jurnal itu kita nulis tuh harus ada title atau judulnya. Kemudian author, penulisnya siapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, atau lebih penulis. Kemudian abstrak. Nah, abstrak itu biasanya kurang lebih 150 sampai dengan 250 kata. Kemudian keyword. Keyword itu biasanya 5 kata maksimum atau lebih, seperti itu. Kemudian index, for search engine, bisa dicari, indexing, database, dan sebagainya. Biasanya yang saya gunakan adalah untuk indeks referencingnya itu menggunakan software Mendeley seperti itu. Nah, kemudian masuk ke IMRAT. Jadi IMRAT ini merupakan introduction, intro, pendahuluan, itu harus clear semua. Kemudian metodenya bagaimana, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, kemudian resultnya bagaimana, hasil penelitiannya, dan yang terakhir adalah pembahasan serta konklusi ya atau kesimpulan, seperti itu sangat penting. Kemudian yang tak kalah penting adalah referensi dan appendix, seperti itu. Nah, ini merupakan tips dan trik dalam menulis jurnal yang baik ya. Jadi IMRAT ini merupakan this is the central part of the article, seperti itu. Kemudian saran, segera belajar dan berlatih untuk menulis yang baik. Kemudian segera tulis artikel jurnal. Itu berdasarkan passion Anda, keminatan Anda. Kemudian senantiasa lakukan learning by doing dalam berproses. Serta cek dan dicek kembali sebelum Anda mensubmit artikel jurnal. Kemudian do the best, lakukan yang terbaik, seperti itu. Oke, nah ini itu yang dapat saya bagikan. Kemudian saya ingin memperlihatkan ya contoh untuk jurnal-jurnal yang kiranya reputable, seperti itu. Nah, kita masuk misalkan melihat di tulisan JITEKI ya, atau JITEKI ini yang nasional. Kemudian Juliet. Nah, oke. Juliet UGM. Jadi dari 2 jurnal tersebut nanti kita bisa lihat perbedaannya. Untuk yang nasional dulu nanti kita kaji satu contoh jurnal, terus bagaimana cara menulisnya, kemudian yang kedua jurnal internasional, seperti itu. Jadi nanti langsung dapat 2 ilmu di sini, cara menulis jurnal nasional maupun internasional.
jurnal seperti itu. Oke, misalkan kita lihat ya di sini ada contoh, misalkan jurnal dari Juliet UGM. Ini saya perlihatkan contohnya. Oke, ya, oke. Nah, saya izin share screen lagi ya. Share screen lagi terkait dengan contohnya. Nah, ini merupakan contohnya ya dari Juliet UGM, jurnal listrik, instrumentasi dan elektronika terapan. Nah, kita lihat pada bagian awal ya, yang tadi saya jelaskan itu terdiri dari judul. Nah, judulnya ya kalau bisa singkat, padat dan jelas, ringkas saja atau concise dan harus tepat ya. Kemudian di sini ada autor, penulisnya, di sini ada berempat. Kemudian bagian kedua ini merupakan afiliasi penulis, kemudian email, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian abstrak. Nah, abstraknya ini kurang lebih, kalau di sini kurang lebih 150 kata ya maksimum. Kemudian di sini mereka menggunakan keyword 3, seperti itu. Masuk ke bagian pertama, yaitu introduction atau pendahuluan. Nah, introduction berarti kan dari background-nya, latar belakang permasalahan yang diangkat, kemudian dimasukkan data-data seperti itu, kemudian kita citasi artikel jurnal yang berkaitan seperti itu. Nah, kemudian, karena ini merupakan jurnal teknik ya, jadi ada gaya selingkung atau formatnya. Jadi secara umum kalau dalam Juliet UGM ini formatnya adalah intro, kemudian design, kemudian result and discussion, seperti itu. Nah, jadi setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung atau format yang berbeda-beda. Namun biasanya yang digunakan adalah IMRAD seperti itu. Introduction, method, result and discussion, dan conclusion seperti itu. Namun kita ikuti saja gaya selingkung atau format yang ada seperti itu. Tiap jurnal kan beda-beda seperti itu. Nah, kemudian design and system, kalau di sini kita desain tentang smart home system, kemudian sirkuit elektronik, design of miniatur, dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan kelistrikan, instrumentasi, dan komputer seperti itu. Kemudian result, kita harus menginterpretasikan hasilnya dengan baik, gambarnya harus jelas, mudah dibaca dan dipahami. Kemudian discussion atau pembahasannya juga harus runtut, harus benar, seperti itu. Kemudian conclusion. Nah, conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya apa dari jurnal ini? Biasanya kalau kesimpulan itu ringkas saja, seperti itu. Ringkas saja, terus referensi, seperti itu. Ini merupakan contoh ya dari Juliet UGM. Kemudian saya coba masuk pada contoh dari JTQ UAD. Nah, jadi saya coba beragam jenis jurnal ya. Jadi di sini ada 2 saya contohkan ya, Juliet UGM sama JTQ. Oke. Jadi tiap jurnal itu memiliki gaya selingkung atau format yang berbeda-beda. Jadi kita ikuti saja apa yang menjadi gaya selingkung atau format jurnal tersebut. Oke. Ya, kita lihat di sini. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, saya share screen lagi contohnya. Ya. Nah, pada format JTQ UAD itu hampir sama, yaitu di sini adalah judul, kemudian penulis, kemudian afiliasi, seperti itu. Kemudian masuk pada bagian abstrak, kurang lebih 150 sampai dengan 250 kata. Jadi abstrak itu yang baik ya, yang baik itu latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metode yang digunakan, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian
konklusi atau kesimpulan. Jadi runtut seperti itu. Kemudian introduction, pendahuluan yaitu latar belakang, kemudian tujuan dan sebagainya. Nah, ini research method atau metode. Nah, metodenya bagaimana? Apakah metode kuanti atau kuali seperti itu. Kalau penelitian saintek biasanya itu kuanti. Namun kalau penelitian soshum itu biasanya kuali seperti itu. Namun ada beragam juga sih, ada yang mix method seperti itu, kuali kuanti seperti itu, tergantung jenis penelitiannya. Oke, kemudian setelah itu, setelah metode, desain, bla bla bla, ini masuk metode. Kemudian bagian berikutnya adalah ini masuk pada result and discussion ya. Nah, IMRAT, introduction, method, resultnya bagaimana hasilnya. Setelah itu kita bahas, kita discussion, kita masuk pada bagian pembahasan dari hasil-hasil ini. Kemudian setelah itu baru masuk ke conclusion atau kesimpulan, baru referensi. Nah, ini formatnya merupakan format kutipan IEEE seperti itu. Oke. Ya, jadi mungkin itu sekilas ya pemantik materi dari saya terkait bagaimana menulis jurnal dengan ringkas, baik dan benar seperti itu. Ya, mungkin supaya lebih interaktif ya, saya kembalikan dulu kepada Mbak Lifah selaku host atau moderator, Mbak Lifah, untuk follow up mungkin nanti dari teman-teman ada pertanyaan seperti itu. Ya, pada Mbak Halifah saya silakan. Oke. Terima kasih atas materinya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya terkait mungkin dari penjelasan beliaunya, bisa disampaikan di kolom chat. Nasionalnya untuk contohnya belum ya Pak tadi. Ini nggak bisa masuk, ini nggak bisa. Yang untuk contoh untuk apakah sama dengan yang nasional dengan internasional untuk kriteria dari mulai judul sampai referensi. Ya. Iya Pak, tadi apakah tadi sudah di... Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan ya, ini saya ingin share terkait dengan materinya ya, yang telah saya sampaikan di PPT tadi. Oke, ini saya share terkait dengan materinya. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari saudara-saudari semua. Oke. Nah, itu ya. Materinya sudah saya kirimkan. Kemudian materi jurnal juga ini saya coba kirimkan ya, supaya nanti sebagai acuan atau referensi ketika menulis jurnal. Oke.
Oke, ada pertanyaan ya, ini dari Mbak Fatah Nur Rahmawati. Kalau kita melakukan penelitian dan ingin membuat jurnal di atas, adakah kriteria harus seberapa ringkas kita menyampaikan result and discussion-nya? Nah, oke, baiklah Mbak Latifah, saya ingin izin menjawab ya untuk pertanyaan Mbak Fatah Nur Rahmawati. Oke, jadi untuk seberapa ringkasnya itu bisa kita lihat di formatnya. Di formatnya itu kira-kira di formatnya itu ada berapa kata seperti itu. Batasan dari gaya selingkung atau format dari jurnal tersebut. Misal di Juliet UGM itu sekitar misalkan 500 sampai 1000 kata misalkan. Nah, itu ada tertera di sana seperti itu. Kita lihat atau kita blok seperti itu ya, kita lihat contohnya di formatnya itu kita bisa tahu, oh ini sekitar 500 sampai dengan 1000 kata misalkan seperti itu. Jadi memang kita harus cek dan dicek lagi dengan seksama di format jurnal yang ada seperti itu. Nah, ini saya contohnya saya bagikan kepada teman-teman semua. Oke. Oke, dari Mbak Yulinda ya. Oke. Saat ini saya sedang buat jurnal dan masih direview dari ISKI. Nah, biasanya yang direview itu apa saja? Terima kasih. Nah, saya ingin sharing juga terkait dengan apa saja yang biasanya direview ya. Itu semuanya. Dari kita balik lagi misalkan ke PPT-nya, ini saya bukakan. PPT-nya biasanya itu tidak jauh-jauh dari imratnya itu. Nah, itu tidak jauh-jauh dari imrat yang dicek maupun dicek seperti itu. Jadi intronya itu dicek betul. Oke, saya izin sharing lagi, share screen di sini. Oke, nah ini ya. Nah, jadi tidak jauh-jauh dari imrat ini. Nah, ini yang dicek. Title-nya yang awal, kemudian abstraknya. Kalau misalkan review itu udah ekspor ya, jadi dari abstraknya aja udah ketahuan seperti itu. Ini jurnal berkualitas atau tidak seperti itu. Jadi kalau reviewnya udah ekspor dari jurnalnya, kalau udah bagus, udah itu diterusin. Tapi kalau jurnalnya kurang baik, itu dari abstraknya kurang baik ya, itu dia biasanya dilewatin aja seperti itu. Tidak dicek maupun diulas seperti itu, karena dari abstraknya itu kan sebetulnya cerminan dari keseluruhan isi jurnal tersebut. Kemudian kalau ini udah lewat ya, terus masuk ke intro. Nah, bagian pendahuluannya harus clear, metode, resultnya harus paling tidak bagus seperti itu ya. Bagus dalam artian itu penyajian data, penyajian hasil berupa data, kemudian hasil berupa gambar, tabel, dan lain-lain. Dan discussion-nya atau pembahasannya itu harus jelas, sistematis, mengalir seperti itu. Jadi semuanya harus selaras lah seperti itu. Kalau misalkan tujuannya penelitian itu 3, resultnya ya harus 3, dan discussion atau pembahasannya itu pun harus 3 seperti itu. Dan conclusion atau kesimpulan juga harus 3 seperti. Jadi harus selaras itu dari intro sampai dengan conclusion seperti itu. Nah, ini merupakan poin kunci untuk keberhasilan kita dalam mempublish atau tembus dalam suatu jurnal. Oke. Ya, mungkin itu secara ringkas materinya dari saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Yulinda. Oke. Silahkan kiranya kalau ada pertanyaan lagi. Oke.
Ini saya juga akan membagikan ya 2 contoh yang telah saya sampaikan tadi. Nah, ini saya akan share di sini terkait dengan contoh jurnalnya. Saya tadi ada pertanyaan ketika saya keluar, yang bertanya seberapa ringkas untuk riset dan discussion-nya pada saat kita menulis jurnal, Pak. Oke, untuk seberapa ringkas itu kita lihat di ini ya, di gaya selingkung atau format dari jurnal yang akan kita tuju. Nah, di sana itu biasanya ada berapa kata seperti itu. Jurnal itu atau pembahasannya itu dibatasi seperti itu. Biasanya di situ sekitar 500 sampai 1000, misalkan tergantung jenis jurnalnya apa. Atau kita ingin tujukan ke key berapa, misalkan key 1, key 2, atau key 3, dan seterusnya. Itu masing-masing mempunyai format seperti itu. Atau batasan atau limitasi berapa kata. Gitu. Jadi seperti itu. Berarti jumlah katanya ya Pak, kalau misalnya dari kontennya atau bagaimana itu Pak, misalnya isi yang kita harus sampaikan itu apakah ada kriteria khusus Pak kalau untuk riset dan discussion? Untuk discussion ya paling tidak harus selaras itu ya antara resultnya. Misalkan resultnya ada 3 ya, A, B, C, ya discussion-nya harus 3. Seperti itu, diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada. Kemudian kalau misalkan kuanti itu kan berarti menguji teori ya, menguji teorinya diuji atau metodenya diuji seperti itu. Terus hasilnya itu diperkuat dengan teori-teori yang mendukung seperti itu. Jadi misalkan peneliti A, B, C itu mendukung teori atau metode ini dan sudah pernah dilakukan misalkan seperti itu. Jadi ada penguat lah seperti itu. Kalau untuk kualitatif itu kan menciptakan sebuah teori seperti itu atau menciptakan sebuah metode. Jadi will of science-nya, jadi metode kualitatif dan kuantitatif itu saling berhubungan. Satu itu memproduksi suatu teori atau metode, satunya metode kuanti itu menguji atau menguji suatu teori atau metode seperti itu. Nah, secara ringkas seperti itu will of science-nya. Oke, sama-sama. Oke. Oke. Bagaimana, Mbak Latifah? Oh, baik. Oke Pak. Untuk yang tadi yang mau di-share tadi yang Bapak sampaikan di kolom chat ya Pak? Yang ini ya. Yang ini contoh 2 jurnal yang saya jelaskan tadi. Satu dari satu dari GTK UAD seperti itu. Kalau untuk misalnya pemilihan topik sendiri Pak, kan tadi Bapak bilang kan harus sesuai passion gitu kan Pak. Betul. Kalau misalnya apakah kita tidak melihat dari misalnya dari dunia ini sedang yang isu yang lagi terkini itu apa gitu Pak. Dan itu mungkin lebih tertarik oleh jurnalnya sendiri gitu Pak. Apakah memang kita juga mempertimbangkan itu atau memang tetap harus fokus di passion kemampuan kita atau minat dari kita yang jurnal yang kita ingin tulis gitu Pak? Ya, selain dari passion kita ya, tadi passion kita, minat kita di mana, misalkan minat kita penelitian di bidang informatika. Nah, minat kita di informatika. Terus kita lihat juga nih tren yang sedang berkembang ini apa, karena ini pandemi ya, COVID-19. Nah, ini kayaknya lebih tepat nih untuk mengangkat isu atau tema berkaitan dengan informatika medis seperti itu. Informatika medis dikaitkan dengan COVID-19. Nah, ini kan lagi in seperti itu. Nah, kita juga harus bisa mengambil suatu tema atau judul yang menarik seperti itu. Jadi, reviewer juga akan excited seperti itu dan curious seperti itu. Jadi kan rasa ingin tahu dari reviewer itu karena jurnalnya ini misalkan bagus, dari judul bagus, abstrak bagus, dan up to date. Jadi reviewer juga tertarik seperti itu. Jadi memang kita harus mempaskan ya dengan momentum sekarang, misalkan sekarang era pandemi ya kita kaitkan
karena minat kita misalkan IT, ya kita kaitkan dengan COVID-19. Minat kita misalkan kesehatan atau orang kesehatan, ya kita kaitkan juga kan dengan isu terkini seperti itu. Nah, itu biasanya peluangnya lebih besar seperti itu untuk diterima. Ya. Kalau tadi Pak penjelasan yang Q1, Q2, dan Q3, Q4 tadi kan belum terlalu, mungkin ada yang bertanya gitu Pak, yang mungkin teman-teman masih belum paham itu Q1, Q2 bedanya apa gitu Pak. Oke. Untuk Q1 ya, Q1 itu merupakan singkatan dari kuartil 1. Jadi kuartil 1 itu merupakan suatu jurnal atau beberapa jurnal yang memiliki ranking atau peringkat 1 sampai dengan 25. Kemudian kuartil 2 itu merupakan jurnal yang memiliki ranking atau peringkat 26 sampai dengan 50. Kemudian kuartil 3 itu merupakan jurnal yang memiliki ranking atau peringkat 51 sampai dengan 75. Kemudian yang terakhir Q4 itu merupakan kuartil 4, jurnal yang memiliki ranking atau peringkat 76 sampai dengan 100 seperti itu. Jadi yang paling bagus itu adalah Q1 seperti itu. Jurnal Q1. Itu yang paling top atau top tier istilahnya. Oke. Kriterianya memang lebih ketat ya Pak kalau untuk yang kuartil 1 ya Pak. Betul, untuk kuartil 1 itu sangat ketat. Seperti itu. Dan itu biasanya memakan waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih seperti itu sampai benar-benar publish seperti itu. Dan sangat ketat prosesnya dan reviewernya juga sangat handal biasanya. Ya. Pak, ini dari Yulinda yang bertanya Pak, kalau tadi kan saya tanya Q1, nah kalau yang Sinta tadi Pak, bedanya yang Sinta 1, 2, sampai 6 tadi apa ya Pak? Oke, kalau Sinta itu merupakan jurnal nasional ya, pengindeks nasional. Kalau Kikian tadi kan terindeks Scopus atau Copernicus atau Thomson, itu diperingkatkan dengan Q1, kuartil 1 dan sebagainya. Kalau Sinta ini pemeringkatan, pengindeks juga dari kalau sekarang Dikbud ya, dulu kan Kemenristek Dikti seperti itu. Jadi sekarang di bawah Dikbud, jadi Sinta ini merupakan suatu pengindeks juga dan suatu pemeringkatan Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Yang tertinggi itu adalah Sinta 1 seperti itu. Jadi setiap kampus itu mempunyai jurnal-jurnal yang terindeks Sinta. Contohnya di UGM itu udah ada, kemudian UI, ITB dan sebagainya. Berapa kampus PTN maupun PTS itu biasanya sudah terindeks Sinta seperti itu. Namun Sinta ini ranahnya nasional seperti itu. Kalau untuk ranah internasional itu terindeks Scopus, Copernicus, Thomson Reuters. Kemudian untuk pemeringkatannya itu kuartil 1 sampai dengan kuartil 4. Kalau Sinta ini Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 seperti itu. Memang sama ya Pak, cuma namanya aja yang berbeda. Ya, kalau nasional Sinta, internasional kuartil ya Pak ya. Betul. Kemudian Pak, kalau yang misalnya kan ada bilang kan cek dari cek sebelum submit. Nah, biasanya yang sering menjadi masalah itu apa Pak? Kalau yang perlu kita dicek itu Pak sebelum kita submit, apa aja gitu Pak, hal apa aja yang perlu kita cek sebelum kita submit jurnal. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Latifa. Jadi pasti kan kalau kita nulis jurnal atau misalkan sama teman itu kan kalau kita udah lama, sebulan 2 bulan, pasti kan kita merasa wah udah sempurna nih jurnal kita atau artikel jurnal kita. Paling tidak cek dan dicek itu kita harus minta cekan pada teman sejawat atau peer review dulu sebelum kita submit. Jadi kita minta teman sejawat untuk mereview sebelum itu kita submit pada jurnal yang ingin kita tuju. Jadi penting sekali untuk cek dan dicek kembali, khususnya dari kita ataupun teman sejawat kita. Karena pasti dari pandangan kita kan udah bagus nih, udah sempurna. Nah, belum tentu dari peer review atau review dari teman sejawat itu sama dengan penilaian kita atau asesmen kita seperti itu. Itulah pentingnya cek dan recheck lagi sebelum kita submit seperti itu. Terima kasih Pak cobaannya. Nah, biasanya di peer review itu berapa lama ya Pak? Atau biasanya ada memang peer review ini dilakukan oleh teman satu kelompok penelitian atau bisa di luar dari teman kelompok penelitian Pak, atau memang teman hanya sejawat satu kelompok penelitian kita aja gitu Pak?
Oke, bisa dari teman kita dalam satu jurnal itu peer review-nya atau bisa dari luar eksternal. Tapi dengan catatan teman sejawat kita itu juga paling tidak reviewer juga, seorang reviewer seperti itu dan kita harus apa ya menilai juga teman kita ini qualified apa enggak seperti itu. Nah, kalau misalkan dia masuk dalam reviewer jurnal top ya kita minta reviewkan pada dia seperti itu kepada si A, si B dan si C dan seterusnya. Kita harus tahu juga person atau orang atau reviewer yang kita tuju untuk peer review ini harus qualified seperti itu supaya hasil dari review dia seperti itu udah bagus dulu nih kita perbaiki baru kita submit ke jurnal yang akan kita tuju. Jadi itu merupakan strateginya ya supaya jurnal yang ingin kita tuju itu tembus seperti itu dan bisa publish. Untuk waktunya biasanya lumayan lama ya. Untuk satu itu biasanya prosesnya 6 bulan, setahun, 2 tahun atau lebih. Namun Q2 itu biasanya lebih ringkas, 3 bulan, 6 bulan atau lebih seperti itu. Jadi untuk menembus Q1 itu lama biasanya waktunya. Oke. Proses hasil penelitian kita tuh sampai saat ini Iya, betul. kalau misalnya ini kan Pak, kalau tadi kan Bapak bilang misalnya yang di IMAR tadi, nah, biasanya kan untuk biasanya paling banyak kesalahan itu di mana ya Pak? Kalau misalnya di IMAR, biasanya kan kalau di metode result, apakah introduction ini juga sering jadi yang paling sering menjadi masalah Pak? Karena kan untuk benang merahnya antara introduction sampai ke biasanya kan di discussion itu ada temuan ya Pak, temuan yang harus kita berikan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, untuk yang penelitian lain. Nah, bagaimana Pak caranya itu kan biasanya ada kendala di introduction benang merahnya tidak sambung ke sampai ke discussion atau sampai ke temuan yang kita ingin tonjolkan ke peneliti jurnal. Oke, supaya ini ya bagus ya. Jadi dari introduction itu kita harus fix dulu, harus clear. Kemudian kita selaraskan, misalkan tujuan penelitiannya 3. Nah, itu pada bagian metodenya juga bagaimana cara menelitinya itu harus selaras gitu. Kemudian resultnya harus 3, misalkan discussionnya harus 3. Kemudian terkait dengan temuan, itu paling tidak mengandung originalitas ya di sana, originalitas, kemudian kebaruan. Karena kan tujuan kita meneliti ini kan sebetulnya adalah contribute to knowledge seperti itu, untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, baik itu dengan cara menciptakan suatu teori, menguji suatu teori, menciptakan suatu metode, ataupun menguji suatu metode seperti itu. Itulah will of science-nya. Kalau kualitatif metode itu untuk memproduksi suatu teori ataupun metode, kemudian kuantitatif metode itu untuk menguji teori ataupun metode seperti itu. Jadi itulah will of science, roda ilmu pengetahuan. Nah, kemudian untuk supaya selaras ya dari intro sampai dengan konklusi ya kita harus cek dan recek kembali seperti itu. Apakah jurnal yang kita tulis ini udah nyambung seperti itu, udah connect dari intro sampai dengan konklusi atau malah tidak nyambung seperti itu. Misalkan tujuan penelitiannya 3, resultnya atau hasilnya 4, pembahasannya 5, konklusinya 2, itu kan tidak nyambung seperti itu. Harusnya kan misalkan tujuan penelitiannya 4, resultnya 4, discussionnya 4, conclusionnya juga 4 seperti itu. Nah, itu yang nyambung seperti itu. Nah, jadi secara umum ya kita harus selaraskan seperti itu. Dari tujuan penelitian sampai dengan konklusi atau kesimpulan. Jadi harus selaras itu, harus mengalir, harus clear juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara ringkas seperti itu. Oke. Ya. Teman-teman jika ada yang bertanya kembali silakan disampaikan di kolom chat. Jika mungkin ada dari penjelasan Pak Syahrial mulai dari trik atau tipsnya yang mungkin ada yang masih ditanyakan kembali atau yang masih belum
Mungkin ada teman-teman kan Kak ini masih mahasiswa, ada yang mahasiswa juga mungkin ada beberapa yang belum pernah menulis mungkin sebelumnya atau mungkin lagi ingin menulis jurnal tapi belum tahu mulai dari mana seperti itu Kak. Oke, untuk solusinya ya, itu nanti silahkan bisa konsultasi dengan dosen pembimbingnya, atau bisa juga langsung nanti dengan saya ya, untuk mereviewnya seperti itu. Ini saya sertakan juga nomor WhatsApp saya ya. Jadi silahkan kapan saja ketika teman-teman semua ingin submit suatu jurnal, silahkan bisa hubungi saya. Nanti saya bantu proses reviewnya, itu gratis nanti. Supaya nanti bisa untuk menembus jurnal yang ingin ditembus seperti itu, baik dari kuartil 1 sampai dengan kuartil 4 ataupun Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Tapi saya sarankan untuk yang pemula itu jangan langsung ke Q1 atau Sinta 1 ya, kita bertahap saja dulu, misalkan dari Sinta 4, Sinta 3 atau dari Q4, Q3, baru nanti kalau udah terbiasa seperti itu, udah tembus, baru kita naikkan lagi grade kita seperti itu, atau kita naikkan lagi target kita seperti itu. Kita menembus Sinta 2 dan Sinta 1, atau Q2, atau bahkan Q1 seperti itu. Jadi bertahap seperti itu, saran saya. Oke. Terima kasih ya Pak atas untuk Oke, ya sama-sama. Nah, ini tuh sangat menarik bagi teman-teman yang mungkin ada ingin memulai untuk menulis jurnal atau mungkin dari hasil tes skripsi atau mungkin lagi sambil menulis tesis yang mungkin lagi S2 bisa untuk review ya Pak sebelum kita masuk. Ya. Nanti saya bantu untuk reviewnya, proses mengulas ya. Oke. Biasanya kan untuk syarat program, sekarang juga program S1 juga kan ada paling tidak harus submit lah ke jurnal walaupun tidak publish, atau kalau program magister itu kan biasanya harus tembus entah itu paper dalam international conference seperti atau bahkan jurnal seperti itu. Apalagi nanti pada saat Anda misalkan memasuki program strata 3 itu biasanya lebih berat lagi syarat untuk lulusnya seperti itu. Jadi memang semua butuh proses seperti itu. Jadi step by step saja. Tapi kalau kita sudah nanti terbiasa, seperti udah terbiasa nulis, sudah terbiasa review, enak kok nanti jalannya ke depan. Ya. Karena memang kan untuk kita learning by doing ya Pak ya, karena sambil juga kita menulis, belajar untuk mungkin dari yang kita tulis ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki selama kita menulis ya Pak. Betul. Nah, kalau misalnya untuk memilih tempat ketika kita untuk publish itu apakah ada kriteria khusus Pak? Misalnya kalau untuk Sinta itu lebih mudah atau bagaimana Pak? Atau memang sama aja gitu kalau kita mau publish di jurnal ini sama jurnal ini, apakah kita harus melihat dulu dari tingkat penerimaannya atau apa seperti apa Pak kriteria yang harus kita pikirkan kalau kita untuk mempublish di suatu jurnal gitu Pak? Ya, kalau untuk mempublish di sebuah jurnal ya paling tidak kita bisa mengakses sendiri atau teman kita kira-kira ini layak masuk atau tembus ke Sinta berapa atau Ki berapa. Nah, untuk yang kikian ya, kuartil itu kita bisa lihat di skimago.jr ya, atau Skimago Jurnal Ranking. Nah, ini saya beri contoh. Ini merupakan salah satu jurnal top di Natural Sciences atau ilmu alam atau ilmu saintek seperti itu. Jurnal Nature ini merupakan jurnal dari UK. Kalau ini merupakan salah satu jurnal yang paling sulit ditembus seperti itu. Nah, ini dapat dilihat sini, ini merupakan kuartil 1 dan ini merupakan jurnal yang multidisiplinari atau multidisiplin seperti itu. Nah, jadi untuk menembusnya seperti itu kita lihat dulu nih. Ini termasuk jurnal tipe apa? Apakah SOSHUM, apakah
Saintek, kemudian kita lihat dulu kuartilnya atau sintanya berapa. Umumnya kalau kuartil ini lebih sulit ditembus daripada sinta seperti itu. Karena kan kuartil 1 sampai dengan 4 itu kan merupakan pemeringkatan dunia ya, internasional. Sementara sinta itu kan masih pemeringkatan nasional seperti itu. Misalkan pada scope jurnal Nature ini, Nature is a weekly international journal publishing the finest peer review research in all fields of science and technology on the basis of its originality, important interdisciplinary interest, timelines, accessibility, elegance, and surprising conclusion. Nature also provides rapid, authoritative, insightful, and interesting news and interpretation of topical and coming trends affecting scientists, and the wider public. Jadi merupakan contoh jurnal Q1 yang top seperti itu. Ada Nature, kemudian banyak jurnal-jurnal yang lain seperti itu. Tapi yang top itu, top tier itu adalah Nature contohnya untuk jurnal eksakta atau natural sciences seperti itu. Ini untuk yang sains betul. Untuk sosum itu ada banyak ya, contohnya kita buka IJIM ya, ini untuk jurnal manajemen contohnya IJIM ya. International Journal of Management. Nah, ini ada IPM, kemudian Journal of Operation and Production Management, dan sebagainya. Nah, ini biasanya jurnal-jurnal yang top tier. Nah, ini kita coba buka IJIM ya, International Journal of Information Management. Ini untuk yang sosum. Nah, kita lihat cakupannya apa saja. Subjek areanya bisnis, manajemen, accounting, kemudian juga ada computer science, decision science, ilmu keputusan, dan social science. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kuartilnya ya. Ini masuk pada kuartil 1 juga. Seperti itu. IJIM. Jadi ini merupakan subjek area and kategorinya. Jadi dari bisnis, manajemen, accounting, manajemen information system, marketing, kemudian computer science, subnya itu ada AI, computer network and communication, information system, kemudian ilmu keputusan itu adalah information system and management untuk subnya, kemudian social sciences itu subnya adalah library and information sciences. Seperti itu. Ini merupakan subjek area and kategorinya. Kalau kita memiliki background ini, kita bisa memasukkan pada jurnal IJIM, International Journal of Information Management. Nah, namun ini juga sangat sulit ditembus karena top tier ya, kalau masuk pada kuartil 1 seperti itu. Ya. Untuk syarat untuk itu bisa kita sendiri apa disclaimer dulu tadi apa untuk dari berapa yang jurnal yang kita publish ya Pak ya. Betul. Kalau untuk yang jurnal nasional Pak di mana kira? Kalau tadi kan untuk internasional, kalau yang nasional sendiri di Sinta ya Pak? Sinta, betul. Nah, jurnal yang terindeks Sinta. Nah, kita cek saja. Misalkan jurnal Sinta 1. Nah, ini kan di sini di Sinta Ristek Brain kan itu ada tuh contoh. Saya izin share screen ya untuk memperlihatkan kepada adik-adik semua. Nah, ini kan ada contohnya nih. Untuk yang Sinta 1, misalkan Jurnal Operation and Supply Chain Management. Kemudian ada jurnal IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistics. Kemudian Gamma IJB, Gajah Mada International Journal of Business. Kemudian Journal of Mathematics Education. Nah, ini kan ada nih semua.
Jadi ini jurnalnya, ini institusi yang menerbitkan. Misalkan yang pertama kan dari ITS, jurnal kedua dari UPI, jurnal ketiga dari UGM, jurnal keempat ini dari Unsri, jurnal kelima dari UAD, seperti itu. Nah, ini merupakan top tier untuk Sinta, seperti itu, Sinta 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk Sinta 2 ya kita klik di sini, kita klik. Nah, ini Sinta 2 seperti itu. Misalkan jurnal dinamika akuntansi dari UNES ya Semarang, kemudian jurnal penelitian dan pengembangan pertanian dari Kementan, kemudian jurnal agroekonomi dari Kementan, seperti dan seterusnya. Kemudian untuk Sinta 3 kita klik lagi di sini. Ini dari jurnal bisnis strategi dari Undip, kemudian jurnal bisnis dan akuntansi dari Spietri Sakti, kemudian jurnal sosial ekonomi pertanian dari Udayana, seperti itu. Kemudian kalau Sinta 4, nah kita klik lagi di sini. Nah, yang masuk Sinta 4 itu contohnya adalah Forum Ekonomi, jurnal ekonomi dari Unmul, kemudian Journal of Administration dari Institut Penelitian Matematika Komputer Keperawatan, Pendidikan, dan Ekonomi, kemudian Jurnal Keuangan dari Universitas Katolik Musik, Karitas, dan seterusnya. Ini masuk dalam Sinta 4. Kemudian untuk Sinta 5, kita lihat lagi listnya di sini, itu dari Jurnal Rontan Keilmuan dari Stikip Tulungagung, Jurnal MIPA dari Universitas Samratulangi, Manado, kemudian Jurnal Development and Clinical Psychology dari UNES, Semarang. Kemudian terakhir kita lihat dari Sinta 6. Nah, Sinta 6 ini contohnya misalkan Jurnal Lentera dari STAI, Miftahul Ulah, kemudian dari Majalah Ilmiah Unikom Bandung, dari Unikom Bandung, kemudian dari yang ketiga dari Stikip PGRI Bangkalan di Madura ya, Jurnal Apotema, seperti itu. Ini merupakan contoh-contohnya. Dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 itu udah ada di list ini. Nah, ini saya share saja ya di komennya Zoom meeting ini. Nah, ini merupakan cara mencari jurnal di Sinta. Kemudian di Cimago tadi ini merupakan cara mencari jurnal di kuartil 1 sampai dengan 4. Nah, jadi 2 saya berikan linknya. Oke. Dari Sinta maupun dari simago.jl itu mencari Q1 sampai dengan Q4. Oke. Yang sudah terdaftar di Sinta.istek.in dan Simago ini adalah benar-benar jurnal yang diakui ya. Berarti kalau kita misalkan di luar dari sumber jurnal tersebut, berarti kan dikatakan predator apa yang saya betul. Untuk jurnal predator ini kita bisa cek saja ya, kita tulis di Google, kemudian kita klik jurnal predator. Nah, ini ada list of predatory journal. Jadi kalau itu nggak ada di Sinta maupun tidak ada di Cimago.jr, itu kemungkinan masuk pada jurnal predator. Nah, ini merupakan list dari jurnal predator yang ada di dunia, seperti itu. Dari abjad A sampai dengan abjad Z, seperti ada di sini. Jadi ada, maaf, dari abjad A sampai dengan abjad W ya ini ya. Oke. Nah, ini jurnal-jurnal yang masuk dalam kategori predator. Jadi biasanya kalau jurnal predator ini mudah saja kita masukkan, mudah diterima, terus bayar seperti itu, tembus, publish seperti itu. Tapi ya ini tidak direkomendasikan seperti itu karena masuk pada jurnal predator misalnya. Jadi apa saja jurnal yang kita masukkan, entah itu berbobot atau tidak, ya tetap diterimanya seperti itu. Tetap diterima jurnal tersebut karena ini predator seperti itu. Ya kita ibaratkan aja sama buaya lah, apa saja kan kita lempar. Iya, syaratnya juga mudah. Kita lempar karena ke kolam, ayam, ikan dan sebagainya kan dimakan buaya seperti itu kan. Nah, itu
apa saja itu dimakan oleh jurnal ini secara sederhana. Jadi ya tidak direkomendasikan lah untuk submit di jurnal ini seperti itu. Nah, ini merupakan list of predatory journals. Oke. Ini saya share juga ya. Jadi nanti supaya teman-teman tahu bahwa ini jurnal yang masuk dalam kategori jurnal predator. Oke. Informasinya. Ya. Teman-teman jika ada yang bertanya kembali terkait dari mulai awal sampai tricks and triknya, mohon bisa sampaikan di kolom chat. Mungkin ada yang bertanya kembali terkait penjelasan videonya, atau mungkin ada yang ingin ada kendala, mungkin pernah menulis, bisa disampaikan ya Pak ya, kalau misalnya. Ya, betul. Ya. Silakan bagi teman-teman atau adik-adik semua yang ingin bertanya. Jadi kunci untuk menulis jurnal itu sederhana ya, kita tanamkan tekad yang kuat, jangan pantang menyerah, kalau kita gagal ya coba lagi sampai keberhasilan itu berpihak pada kita, seperti itu. Yang tadi seperti satu atau sintraktis satu, pasti kriterianya sudah tepat ya Pak. Kita mulai dari yang tidak terlalu susah kriterianya, mungkin dari jurnal singkat 4 atau mungkin 4 ya Pak ya. Mulai seperti baru mulai untuk menulis seperti itu ya Pak. Oke, kalau bagi yang newbie ya, istilahnya itu newbie atau yang baru, ya bisa kita coba dari paling bawah dulu lah. Misalkan Sinta itu Sinta 6, Sinta 5, ini kita coba ke Sinta itu dulu. Atau misalkan kita mau yang ke internasional, kita coba Q4 atau Q3. Kita coba dari grade yang paling rendah dulu deh. Nah, kalau misalkan itu berhasil, seperti itu, baru kita naikkan lagi target kita, seperti itu. Jadi saran saya seperti naik tangga. Jadi kita harus bertahap. Kalau kita masih newbie, masih baru, kita harus dari bawah saran saya. Dari dasar dulu nih. Dari dasar, baru naik sampai ke puncak, seperti itu. Jadi nanti kerasa seperti itu prosesnya. Ya. Submit gitu Pak ya. Kurang wajib juga ya Pak kita lihat pedomannya. Karena biasanya juga kalau tidak sesuai dengan pedoman atau dari yang diwajibkan dari jurnal, mereka langsung juga menolak ya Pak. Jadi seperti syarat ini harus dimenggunakan manually, atau misalnya juga penulisannya, gaya tulisannya seperti apa, kolom 1 atau kolom 2 ya Pak, itu harus sesuai sama persis dengan apa yang benar dituliskan ya Pak. Ya betul, jadi memang kita harus ini ya mengikuti format atau gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju. Misalkan pada jurnal IJIM tadi ya, IJIM tadi jelas sangat ada introduction, method, result, and discussion, kemudian conclusion dan sebagainya, yang harus kita ikuti. Jangan sampai nanti bagian 1 introduction, bagian 2 itu literatur review. Padahal kan pada bagian tersebut bagian 2 adalah metode, seperti itu. Literatur review itu udah include pada introduction itu misalkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu udah menyalahi format yang ada. Biasanya langsung ditolak seperti itu. Karena tidak sesuai dengan format yang ada. Nah, jadi kita harus ikuti aja lah format yang ada bagaimana. Kita ikuti, kemudian insya Allah nanti dari reviewer juga akan lebih menghormati. Dia akan mengecek atau mereview, baru memberikan feedback atau umpan balik. Nah, jadi cara yang teraman ya kita harus mengikuti format yang telah ditentukan, seperti itu. Misalnya juga ketika kita menuliskan banyak ini, biasanya kalau dari misalnya dari hasil penelitian skripsi atau hasil penelitian tesis itu kan kata-katanya biasanya kalau orang Indonesia itu tulisannya banyak gitu ya, tebal-tebal gitu. Tapi ketika mentransformasinya ke jurnal itu sangat sulit karena dari yang banyak kata-kata tersebut harus diringkaskan ke jurnal. Nah, itu ada, apakah kita harus
bagaimana gitu Pak biasanya, apakah kita lihat dari jurnal-jurnal sebelumnya, bagaimana cara mereka untuk mengkomunikasikan isi yang mereka tulis, karena kan untuk di tesis atau skripsi kan biasanya lebih banyak deskripsi seperti itu Pak. Kalau misalnya jurnal kan lebih ringkas gitu Pak untuk informasinya, untuk hasil-hasil itu, dan lebih to the point gitu Pak, dibandingkan kalau kita menulis di tesis itu banyak melebar-melebar kemana-mana gitu Pak. Oke, jadi untuk di jurnal itu kita ringkas saja ya, misalkan introduction itu kan jelas tuh pendahuluan, yaitu kita ambil saja sari-sari dari latar belakang yang penting-penting, tujuannya penelitian itu apa, kemudian kita kutip penelitian yang mendukung, seperti itu yang memperkuat dari literatur review itu, kemudian masuk ke metode itu kita ringkas saja, ini jenis penelitiannya apa, kuali atau kuanti, data yang kita ambil itu data sekunder atau primer, seperti itu kita ringkas saja, kemudian cara menelitinya bagaimana, masuk ke result, misalkan resultnya ada 3 ya kita masukkan saja 1, 2, 3, kemudian kita discussion, kita bahas, seperti kita discuss di sana, dan masuk konklusi. Konklusi pun kita ringkas saja, seperti itu yang istilahnya ya sari-sarinya saja lah kita masukkan, atau yang penting-pentingnya saja, seperti itu. Nah, itulah bagaimana seni kita dalam menulis jurnal. Kita harus bisa mensarikan tulisan kita yang panjang itu, baik dari skripsi atau tesis, menjadi yang ringkas, yang jadi belasan halaman atau bahkan kurang dari 10 halaman. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan kembali terkait mungkin dari awal, atau mungkin bisa di luar dari segi penulisan, mungkin dari menulis skripsi dulu, apakah mungkin ada pertanyaan, misalnya dari skripsi kan mau kita bikin jurnal biasanya, mungkin kan jadi dasar dulu, kalau memang kita ingin membuat jurnal, skripsinya juga harus ya kita usahakan sebagus mungkin ya Pak ya, jadinya ketika kita buat. Oke, jadi dari skripsi ya kita langkah awal ya, kita bisa konsultasikan dengan dosen pembimbing kita, kira-kira dari skripsi yang ada ini bagusnya atau cocoknya itu kita masukkan ke jurnal apa, seperti itu, dan Sinta berapa misalkan kalau nasional, atau ke KI berapa kalau internasional. Biasanya dosen pembimbing yang baik itu akan mengarahkan seperti itu mahasiswanya, dan akan membimbing dari awal sampai dengan akhir dalam arti ini sampai dengan jurnal itu publish, seperti itu. Jadi memang kita harus ada komunikasi dengan dosen pembimbing kita. Biasanya dosen pembimbing kita itu menjadi second author, seperti itu, atau the third author kalau pembimbing kita 2, seperti itu. Kemudian sebelum submit itu ada baiknya kita cek plagiasi kita, paling tidak itu tingkat plagiarismenya itu kurang dari 20%. Nah, itu biasanya menggunakan software Turnitin. Biasanya setiap institusi pendidikan itu di library atau perpusnya ada seperti itu. Jadi software yang digunakan tadi untuk referencing itu Mendeley, kemudian untuk cek plagiarisme itu Turnitin, seperti itu. Berarti tidak boleh lebih dari 25% ya Pak, kalau 20%. Kurang dari 20%, ya, minimal kurang dari 20%. Kurang dari 20%. Oke. Kalau untuk memilih literatur ini Pak sebagai dasar teori kita, atau mungkin di bagian pendahuluan, apakah ada kriteria Pak untuk literatur yang misalnya itu yang dilihat oleh reviewer atau mungkin dari penerbit jurnal Pak? Ya, untuk yang bagus ya, ini dari mungkin hampir sama semua reviewer itu sepakat paling tidak kurang lebih 5 tahun terakhir ya, kurang lebih 5 tahun terakhir ini untuk referensi jurnal yang digunakan, kurang lebih 5 tahun terakhir. Misalkan ini 2020 ya kurang lebih 2015 sampai dengan 2020. Namun ketika penelitian kita itu sulit, referensinya kita boleh
lebih dari 5 tahun terakhir itu, karena memang misalkan penelitian ini jarang dilakukan seperti itu. Namun kalau penelitian ini udah sering dilakukan dan udah booming, misalkan seperti penelitian COVID-19, ya paling tidak ya jurnal-jurnal yang terupdate lah, seperti itu. Untuk referensinya. Kurang lebih 5 tahun terakhir. Ya. Iya, memang kalau harus diupdate ya Pak ya, karena kan kita juga jurnal ini kan originalitas atau kebaruan ya Pak. Jadi ya tutup sih pintunya deh. Jurnalnya juga harus Dek, tutup pintunya, kakak nggak bisa tutup. Ada nggak bisa tutup. Jadi jurnal itu juga harus kebaruannya juga harus ditonjolkan ya Pak. Kalau misalnya kita juga jurnal kan. Betul. Jadi dari jurnal itu ketika up to date, maka hasil dari jurnal tersebut, nah itu insya Allah lebih up to date lah, karena kita juga mengacu pada penelitian-penelitian yang terbaru, sehingga gap atau kesenjangan yang kita isi seperti itu jelas seperti itu. Jadi dari riset kurang lebih 5 tahun terakhir ini apa saja yang sudah ditemukan, kemudian di sana kan pasti ada gap ya, ada kesenjangan. Nah kita isi, kita masuk ke gap itu, kita isi sehingga apa yang telah kita isi pada gap atau kesenjangan itu faktual seperti itu, sesuai dengan keadaan, up to date seperti itu. Ya. Memang kita juga harus mempertimbangkan tadi ya Pak ya, mempertimbangkan emang apa yang menjadi masalah terbaru sekarang gitu. Jadi kita mengisinya dengan jurnal yang kita tulis ini ya Pak, sehingga bisa mengisi gap tadi itu. Iya, betul sekali. Untuk bisa ya, mungkin kita sebelum untuk mulai menulis, kita banyak baca dulu ya Pak ya, belajar jurnal nasional. Jadi memang ketika kita ingin menulis jurnal itu kita harus banyak baca, khususnya dari literatur kita harus berkaitan. Misalkan kita ingin meneliti tentang COVID-19, ya kita baca riset-riset tentang COVID-19 seperti itu. Ketika kita ingin meneliti tentang dampaknya, ya kita baca jurnal-jurnal terkait dampak COVID-19, misalkan di segala sektor, baik itu dari kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi kita fokus kita itu kemana sih? Dari COVID-19 ini apakah ke sosialnya, apakah ke perubahan paradigmanya, atau kesehatannya, atau dan sebagainya. Jadi kita harus jelas fokus kita itu kemana, seperti itu. Jadi apakah ke bidang medisnya, informatikanya, seperti itu. Nah, jadi kita harus masuk dulu nih ke lokus kita, seperti itu. Baca kita bisa juga menemukan yang masih belum diteliti itu apa gitu ya Pak ya, karena kan dengan ada referensi banyak itu mungkin kita melihat mungkin di penelitian ini ada suatu kekurangan. Nah kekurangan itu mungkin dari kita bisa kita isi gitu ya Pak ya. Jadi betul. Jadi untuk ini ya, untuk riset itu supaya kita mudah, nanti kita lihat future research, direction for future research. Jadi arahan, direction for future research untuk riset ke depan. Nah itu apa sih arahan dari penulis jurnal itu? Misalkan tentang COVID-19, arahan dari si penulis jurnal A adalah misalkan ke depan obat untuk atau vaksin dari COVID-19 ini harus segera ditemukan. Nah, kita buat jurnal terkait dengan hal itu seperti itu. Biasanya pada bagian future research atau riset masa depan. Nah, seperti itu. Itu untuk menangkap gap itu. Biasanya setelah conclusion biasanya. Limitation and future research biasanya setelah conclusion bagiannya. Setelah conclusion bagiannya itu.
Direction for future research biasanya. Ya. Nah, biasanya kita nangkap gap-nya di sana saja. Ada kesenjangan pasti di sana. Nah, itu cara termudah. Oke. Teman-teman juga ada mungkin ada yang ditanyakan kembali mungkin. Ya, silahkan pada teman-teman yang ingin bertanya atau adik-adik semua yang ingin bertanya. Masih ada waktu kira-kira 15 menit lagi ya Pak ya untuk acaranya. Betul, betul. Kalau dari Bapak sendiri pada saat ini yang paling yang harus dikerjakan dulu itu bagaimana ya Pak? Apakah kita fokus dulu diisi atau mencari referensi atau bagaimana Pak? Atau mungkin ada strategi khusus gitu Pak? Misalnya kan ada beberapa orang yang fokusnya udah isinya dulu gitu atau yang cari referensi dulu gitu, jadi nanti isinya mengikuti dari referensi atau isinya dulu diperbaiki gitu. Yang paling penting menurut saya itu adalah masalahnya. Jadi masalahnya itu apa sehingga akan tercetus suatu latar belakang masalah. Jadi kan kita melakukan penelitian itu kan pasti ada masalah tuh. Nah, itu yang paling utama dulu. Apa dulu permasalahannya, apa dulu gap-nya seperti itu, baru nanti kita isi seperti itu. Jadi itu yang paling utama. Pasti kan kita meneliti itu pasti ada latar belakang permasalahan kan. Nah, itu yang paling utama dulu. Baru yang lain-lain. Oke. Ya. Kalau sebagai itu sendiri Pak, biasanya itu kalau menilai ini penulisannya udah nggak bagus itu dari mana ya Pak? Biasanya dari apakah isinya langsung atau memang dari formatnya udah nggak sesuai? Ini biasanya harus diperbaiki dulu. Yang pertama itu dari formatnya dulu, apakah sudah sesuai atau tidak. Terus yang kedua dari isinya. Kalau misalkan di jurnal Cinta, jurnal nasional itu kan jelas tuh subjek, predikat, objek, keterangan itu harus bagus, runtut seperti itu. Kalau bahasa Inggris kan subjek, verb, objek dan sebagainya kan seperti itu. Itu ya kaidah-kaidah seperti itu harus dipenuhi seperti itu. Jadi jangan sampai tulisannya itu tidak memenuhi kaidah itu, baik dari SPOK atau subjek, verb, objek dan sebagainya seperti itu. Jangan sampai tidak memenuhi. Jadi semuanya itu kalimat yang baik ya harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan seperti itu. Yang berikutnya ada pertanyaan nih dari Mbak Yulinda. Oke. Mbak Yulinda mau bertanya sepertinya. Halo, malam Pak. Ya, malam Mbak Yulinda. Ya, saya ingin bertanya, kan saya lagi ini membuat jurnal, kan tadi udah dijawab oleh Bapak, terima kasih. Biasanya itu berapa bulan sih untuk review si jurnal itu biasanya? Soalnya saya itu udah membuat jurnal itu dari Oktober, pas saya udah selesai selesai wisuda maksudnya, maaf. Oke. Biasanya berapa lama sih Pak? Kalau boleh tahu jurnal yang dituju itu jurnal apa ya Mbak? Dan masuk Sinta berapa atau Ki berapa? Oke, pas itu sih di ISKI, itu masuk Sinta 3 sama dosen pembimbing saya pas itu lebih ke sosum sih. Soalnya kan saya dari komunikasi kan, seperti itu Pak. Oke, komunikasi mana Mbak? Universitas Pancasila Pak, Jakarta. Oh, Unpas ya. Oke, Pancasila. Iya. Oke, ISKI. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ini ya? Iya benar. Jadi masukin ke sini. Iya, itu dosen saya sih yang urusnya. Nah, saya yang membuat jurnalnya. Nah, udah di-review, terus kan ada feedback-nya. Misalnya ada feedback-nya gitu kan, untuk revisi apa saja yang kurangnya gitu. Dari reviewers, terus udah direvisi, udah dikirim kembali ke
ke pihak yang bersangkutan, terus belum ada kejelasan lagi sampai sekarang. Oh, iya saran saya sih, oke saya jawab ya. Saran saya sih kita tanya lagi pada pengelola jurnal, kita tanyakan bahwa kita telah mensubmit jurnal pada misalkan bulan Oktober dan kita telah merevisi misalkan pada bulan Januari. Nah, itu kita tanyakan lagi apakah ada revisi kembali atau kapankah kiranya jurnal ini publish seperti itu. Jadi kita harus proaktif juga di sini. Jadi selain dari kita mengharap-harap atau menunggu jawaban dari reviewer ya, kita juga harus proaktif. Karena ini kan udah hampir setahun ya, Oktober ini kan udah setahun seperti itu dari awal memasukkan atau submit, gitu kan. Jadi ya paling tidak kita harus proaktif juga. Menurut saya ini udah bulan-bulan yang ini ya layak untuk publish ya karena udah hampir setahun seperti itu. Apalagi ini kan jurnalnya Sinta 3 seperti itu. Biasanya kalau Sinta 3 atau Sinta 4 tuh cepat ininya proses untuk publish-nya seperti itu. Ya, bagaimana Mbak Yulinda? Oke, baik Pak. Sebenarnya sih udah dapat feedback sebulan yang lalu kan. Nah, terus ada revisi lagi. Terus saya merevisi lagi. Ini maaf ya jadi pembahasannya jadi antara saya dengan Pak Syarial ya. Iya, jadi seperti itu Pak. Sebenarnya udah ada feedbacknya. Nah, terus saya udah mengikuti apa revisi yang dimau. Terus belum ada jawaban lagi sebulan. Jadi nunggu aja ya Pak menurut Bapak. Betul. Menunggu dan kita harus proaktif juga. Kita proaktif tanyakan, ya. Kita email kira-kira jurnal tersebut publish bulan apa seperti itu. Biasanya jurnal yang baik itu setahun ya bisa sekali, 2 kali atau bahkan lebih seperti itu. Biasanya 2 kali lah setahun publishnya seperti itu. Ya harusnya sih udah mau terbit nih ininya. Kalau misalkan accepted ya udah diterima kan, udah accepted, biasanya tinggal publish seperti itu. Oke. Oh baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Yunda. Ini mungkin sudah mau menutup saya buat resume singkat aja Pak gitu ya. Oke, silakan. How to write an international journal. Nah, kita mulai dari menulis dengan belajar terlebih dahulu, menulis sesuai passion, kemudian juga learning by doing, dan cek dan recheck sebelum submit. Nah, cek dan recheck ini bisa melalui review internal maupun eksternal. Nah, dalam penulisan jurnal internasional maupun jurnal nasional selalu mulai dari title, author, abstract, keywords, dan impact, yaitu introduction, method, result, dan discussion, dan referensi ya Pak ya. Ya, betul. Dan untuk kuartil sendiri, biasanya untuk standar dari jurnal internasional, biasanya kuartil 1, 2, dan 3, 4. Nah, kuartil 1 ini yaitu ranking 1 sampai 26, dan seterusnya sampai ranking 100. Kalau Sinta adalah untuk jurnal nasional, dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya Pak ya. Betul. Bagi teman-teman yang ingin menulis jurnal, disarankan untuk memulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Misal kalau di Sinta, mulai dari Sinta 4 atau Sinta 3. Kalau untuk kuartil mungkin dimulai dari kuartil 4. Seperti apa. Nah, untuk mencari bagaimana kita untuk bisa mempublish, bisa melalui skema UJR untuk jurnal nasional, dan untuk Sinta di sinta.istek yang tuliskan oleh Pak Cahaya di kolom chat. Nah, silakan teman-teman jika ada pertanyaan terkait jurnal nasional ataupun jurnal nasional, bisa menghubungi beliau di WA-nya. Mungkin bisa dilihat di kolom chat dan IG-nya beliau ya Pak ya. Dan ini sangat respon banget untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita, apapun nanti dari bisa kita pengen review bisa ya Pak ya, kalau mereka sudah seperti itu. Baiklah, hari ini kita begitu banyak sih ini Pak untuk pembelajaran dan
materi-materi. Nah, teman-teman jika memang kebetulan tidak ada waktu untuk bisa mendengarkan sharing kita kali ini, mungkin bisa melihat di YouTube kita Pak, di Sobat Nugas, untuk melihat kembali rekaman dari sharing session kita pada kali ini di Sobat Nugas di YouTube-nya. Karena memang untuk selain di Zoom juga melalui live on YouTube seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin tadi saya telat untuk membuat meng-share dari sertifikat, karena memang kalau untuk mendapatkan sertifikat mesti presensi terlebih dahulu. Tadi saya telat untuk mengirimnya, mungkin nanti digambarkan kembali atau bagaimana seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya Pak. Mungkin ada kira-kira ada pesan atau kata-kata terakhir gitu Pak untuk teman-teman yang mungkin masih mungkin mau mulai tapi masih ragu gitu Pak untuk memulai menulis jurnal ataupun mungkin menulis skripsi aja mungkin masih banyak yang mengalami kesusahan gitu Pak. Oke, ya terima kasih banyak pada Mbak Latifah ya. Jadi pesannya untuk adik-adik semua ya teruslah menulis, teruslah belajar, dan coba terus untuk berproses ya dalam menulis jurnal, dalam mempublish jurnal, maupun proses-proses revisi ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti proses yang kita jalani itu akan berbanding lurus kok dengan hasil yang kita dapat seperti itu. Kemudian kesannya dengan acara ini acara yang sangat bermanfaat dan semoga dapat menambah hasanah keilmuan kita semua, khususnya di bidang penulisan karya ilmiah, dalam hal ini jurnal ya, seperti itu. Ya, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Nulis dan Mbak Latifah selaku host dalam acara ini. Terima kasih banyak kepada semua tim Sobat Nugas. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Kembali atas kesempatannya dan sharingnya yang mungkin teman-teman mungkin ini sesuatu hal yang baru dan bisa bermanfaat untuk depannya dan bagi mungkin bagi untuk karir untuk saat sebagai lulusan seperti itu ya Pak ya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan mungkin dari teknis dan dari penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kesempatan dan ketersediaannya untuk bisa mengisi sharing session kali ini. Baiklah, saya tutup sharing session kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.